Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi dan kali ini kita akan membahas lensa. Dan ini adalah video untuk menjawab seringkali ada yang bertanya, sebenarnya bagi seorang pemula, apalagi yang baru memasuki di dunia fotografi, kan biasanya membeli kamera dengan lensa kit atau lensa bawaan yang biasanya itu 1855 atau kalau untuk mirrorless itu biasanya lensanya 1545 seperti ini. Nah, ini adalah lensa kit bawaannya Canon M3. Sedangkan kalau DSLR itu biasanya lensa bawaannya itu Canon 1855. Itu kalau Canon ya. Kalau Nikon ekuivalen dengan mirip-mirip itulah atau merek-merek lain, Sony, Fuji dan lain-lain itu biasanya mirip-mirip itu range-nya. Dan semua lensa kit atau lensa bawaan itu pasti f-nya 3,5 sampai 5,6. Artinya apa? Misalnya lensa ini, lensa kitnya M3. Nah, ini kita bisa lihat di sini, dia ada tulisannya. Ini tulisannya itu adalah Canon zoom lens EFM 1545 1.2 3.5 sampai 6.3 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ketika lensa berada di posisi paling lebarnya atau di posisi dalam kasus ini 15 mili, dia memiliki aperture itu 3,5. Sedangkan ketika di zoom, ketika kita putar, aperturnya itu mengecil jadi hanya 6,3, jadi lubangnya semakin kecil. Nah, jadi salah satu kelemahan dari lensa kit atau lensa bawaan adalah itu, dia tidak punya fix aperture. Nah, bagi teman-teman pemula yang ingin upgrade lensanya, jadi sudah punya lensa kit dan ingin nambah atau ganti lensa, saya sangat menyarankan cobalah berganti ke lensa yang memiliki aperture yang fix. Belum tentu sih focal length-nya fix ya. Bisa hanya aperturnya saja, bisa juga dengan focal length-nya. Maksudnya apa? Oke, pertama rekomendasi lensa yang paling sering dijumpai dan paling ekonomis adalah ini. Ini adalah 50 mili. Nah, ini adalah lensa 50 mili atau banyak yang bilang ini lensa sejuta umat ya, karena banyak sekali yang menggunakan lensa ukuran 50 mili ini. Lensa 50 mili ini dia bisa yang mereknya Canon atau dalam kasus ini saya punyanya yang mereknya Yongnuo. Tapi kualitas dan hasilnya nggak beda jauh, sama aja. Ini dia memiliki panjang fokal 50 mili dan memiliki bukaan 1,8. Dan ini lensa plastik. Untuk bodinya ya, bodinya terbuat dari plastik, tapi hasilnya sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa dapat foto dengan belakang atau background yang blur, yang bokeh. Dengan lensa yang harganya sangat ekonomis, ini lensa di bawah 1 juta. Ada juga versi yang dari besinya, beda-beda ya jenis-jenisnya, tapi untuk pemula rekomendasi saya kalau ingin menambah dengan budget yang ekonomis, dengan budget yang tidak terlalu banyak, cobalah menambah lensa 50 mili. Jadi biasanya kalau untuk cara hunting atau untuk foto-foto bawa 2 lensa, bawa lensa kit bawaannya dan juga bisa bawa 50 mili ini bagus sekali. Nah, kalau kalian punya budget lebih, pengen lensa fix untuk body-body DSLR atau mirrorless yang punya crop factor, artinya yang bukan full frame ya, saya juga menyarankan ini 85. Ini adalah lensa Canon 85 f1.8, bisa dilihat ukurannya lebih besar, dia build quality-nya juga lebih bagus. Dan untuk 85 yang ini dia memiliki bukaan 1,8 juga. Jadi antara 50 mili dengan yang 85 ini dia bukaannya sama-sama f1,8. Yang membedakan ada 2, yang pertama di fokusnya. Jadi kalau yang 50 mili ini dia fokusnya masih yang berisik ya, lensa robot karena bunyi fokusnya berisik. Dan yang 85 ini dia fokusnya udah pakai ultrasonic. Lalu yang kedua yang membedakan adalah panjang fokalnya. Artinya yang 50 ini lebih lebar dibandingkan yang 85. Tapi kalau untuk motret model, motret portrait, ini pakai 85 bagus. Oke, pertanyaannya berubah. Gimana caranya ketika kita ingin meningkatkan kualitas, kita ingin meningkatkan hasil, tapi kita bukan untuk potret atau model, tapi untuk dokumentasi umum atau untuk kayak foto keluarga, foto event, itu kan perlu yang lebar-lebar. Sedangkan 2 lensa yang tadi kan bukan lensa lebar, 2 lensa yang tadi kan lensa fix dengan panjang fokal 50 dan 85 itu kan sempit ya. Jadi lebih cocok untuk foto model, foto potret, foto anak 1 orang atau foto
yang berhubungan dengan itu. Jadi yang pengen belakangnya ngeblur, nah kita sekarang dihadapkan pengen motret di ruangan, apalagi di ruangan yang gelap. Nah, pilihannya sebenarnya ada dua yang menurut saya sangat cocok. Ada yang versi ekonomisnya, ada yang versi premiumnya. Kita mulai dari yang premium dulu. Ini adalah salah satu lensa yang banyak sekali dipilih untuk fotografer dan yang profesional pun pakai ini, yaitu lensa 2470 L. Nah, ini adalah lensa 2470 f2,8 L IS OSM dan ini lensa mantep banget dan harganya juga mantep banget. Karena ini lensa premium L series, bukaannya 2,8. Sebenarnya lensa ini lebih cocok kalau digunakan di body full frame. Kenapa? Karena 24 mili itu kalau dipasang di APS-C kayak di kamera-kamera seri 3 digit atau seri 4 digit itu kurang lebar menurut saya. Dia lebih cocok dipasang di full frame. Tapi di 70 milinya ini dia lumayan banget ngezoomnya. Jadi kalau untuk motret yang pengen ngezoom dari jauh pakai ini juga udah lumayan. Tapi yang bikin dia istimewa adalah karena bukaannya 2,8 di seluruh panjang focal length-nya. Artinya terserah mau foto di 24, mau foto di 50, mau foto di 70 mm, si bukaannya tetap 2,8. Artinya apa? Yang pertama, kalau untuk objek yang dekat, background yang jauh dia tetap bisa ngeblur dan ngeblurnya atau bokehnya ini bagus. Yang kedua adalah ketika digunakan dalam kondisi kurang cahaya atau low light, ini bagus banget. Karena bukaan yang 2,8 tadi dibandingkan dengan lensa kit bawaan yang bukaan terbesarnya cuma 3,5, 2,8 walaupun kesannya 2,8 ke 3,5 kayak angkanya sedikit ya, tapi efeknya banyak. Efeknya gimana? Yang pertama kita bisa pakai ISO yang lebih rendah, lalu kita bisa pakai speed yang lebih tinggi, sehingga mengurangi kemungkinan gambar yang dihasilkan tuh goyang atau gambarnya jadi kayak pecah atau bintik-bintik begitu. Dan ada juga versi yang lain yang lebih murah dan yang sebenarnya selama ini saya pakai. Jadi kalau ini kebetulan lensanya bukan punya saya, tapi yang selama ini saya pakai adalah versi murahnya, tapi tidak jauh berbeda. Yang membedakan pertama harganya dan range-nya. Kualitasnya juga pasti beda ya. Tapi kalau dengan harga yang jauh lebih murah, kenapa enggak? Adalah lensa ini. Oke, ini adalah lensa Tamron 1750 f2.8. Nah, lensa ini sebenarnya sekarang udah datang dalam dua versi. Ntar belum fokus. Lensa ini sebenarnya sekarang udah ada dalam dua versi, yaitu yang versi IS atau VR dan ada yang versi klasik seperti ini, belum ada image stabilizer-nya. Yang ini adalah versi yang sebelum ada image stabilizer-nya. Dia punya range itu dari 17 sampai 50 mili. Dan dia muternya ini ngikutin gayanya Nikon ya, jadi putar ke kiri untuk ngezoom. Kalau Canon kan kebalikannya. Jadi kalau lensa Canon itu angka kecilnya di kiri, angka gedenya di kanan. Kalau ini kebalikannya, angka kecilnya justru yang di kanan, angka gedenya di kiri. Tapi nggak masalah, ini masalah kebiasaan aja. Nanti lama-lama terbiasa. Dan yang asik dari lensa ini adalah dia bukaannya sama-sama f2,8 sepanjang range lensanya. Jadi di 17 mili, di 24, di 35, di 50 tetap dia bisa pakai f2,8. Asik banget. Nah, kenapa saya lebih suka pakai ini? Karena selama ini saya pakai kamera APS-C. Saya sukanya pakai 600D, 60D, Canon M3 dan teman-temannya. Karena enteng dan kecil ya. Karena kalau bawa full frame itu kan berat. Kalau dibawa jalan kan berat, lumayan males juga. Kecuali untuk pekerjaan ya. Tapi kalau untuk sekedar jalan-jalan, saya selalu pilih lensa ini dan bawa bekal kayak 50 atau 85 tadi. Kenapa? Karena yang pertama dia range awalnya di 17. Sama dengan lensa kit bawaan kamera pada umumnya 17 mili, sama-sama 17. Jadi field of view atau sudut pandangnya tidak beda jauh. Lalu yang kedua, dia akhirnya 50. Walaupun kayak tadi 2470 kan sampai 70 mili lebih ngezoom ya. Tapi ini karena belakangnya 50 ya nggak masalah. Maksudnya dia nggak ngezoomnya nggak ngezoom yang 2470 tadi. Tapi dia punya keunggulan startnya di 17 lebih lebar. Dan ini lebih bagus menurut saya. Karena kalau kayak foto keluarga atau foto grup kita nggak usah terlalu mundur. Dan pasti muat gitu. Dengan 17 mili itu untuk foto grup yang banyak juga masih muat. Sedangkan di 24 tuh sering nggak muat. Begitu. Dan dia walaupun si autofocusnya nggak semulus yang Canon, tapi usable lah. Jadi lensa ini termasuk lensa yang sangat saya rekomendasikan. Autofocusnya juga kenceng.
walaupun nggak silent tapi kencang, bagus. Build quality-nya juga bagus. Ini umurnya udah lebih dari 6 tahun. Dan ini mungkin kalau di close up bisa dilihat ada bekas kena di lem ya. Ini karena dijatuhin salah seorang videografer saya waktu itu beberapa tahun yang lalu, sampai depannya copot, patah. Tapi bisa disambung lagi pakai lem. Tapi kalau nggak jatuh itu sampai sekarang pasti masih mulus, cuma tulisan-tulisannya aja yang udah hilang. Dan ya, ini adalah lensa yang sangat cocok untuk digunakan everyday carry. Jadi untuk digunakan sehari-hari untuk menggantikan lensa kit. Jadi kalau pemilihan lensa ini atau lensa yang ini, yang versi lebih wahnya, lebih premiumnya, ini digunakan untuk menggantikan lensa kit, bukan suplemen. Sedangkan kalau untuk suplemen atau untuk menambah, itu pilihannya adalah 50 mili atau 85 mili, atau ini saya nggak punya lensanya tapi ada 24 mili. Sebenarnya ada 24 f1,4 tapi sedang terpasang di kamera yang lagi dipakai untuk bikin video ini, dan kalian bisa lihat kan belakangnya ngeblurnya sedemikian dahsyat, dan depannya tajamnya juga dahsyat, dan autofocusnya juga lumayan lah, oke gitu kan, L series gitu. Tapi harganya juga dahsyat. Ada versi yang lebih murahnya yang f1,8 atau f2, something juga ada, cuman saya nggak begitu ingat. Tapi rekomendasi saya seperti itu. Jadi untuk teman-teman pemula yang baru belajar fotografi, lagi ingin mendalami dan ingin lebih menikmati, cobalah gunakan lensa 50 mili, atau kalau mau mengganti lensa kitnya, gunakan lensa yang tadi itu yang 1750 f2.8. Ada beberapa brand yang bisa digunakan. Yang pastikan sesuai dengan brand kamera kamera yang kalian gunakan, si mountingnya. Seperti itu. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.